Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali sesuatu yang kedengarannya lumayan ekstrim ya. Coba bayangin deh, bisa menguasai kurikulum IT, katakanlah sekelas MIT, cuma setahun. Atau jadi lancar bahasa asing dalam hitungan bulan gitu. Iya benar, ini dari sumber-sumber yang kita punya muncul istilah pembelajaran ultra. Jadi ini semacam pendekatan belajar mandiri yang intensif banget, strategis, dan hasilnya itu loh seringkali luar biasa. Nah iya, ada cerita-cerita yang menarik banget ya. Kayak Scott Young itu yang naklukin tantangan MIT dari kamarnya sendiri. Atau si Benny Lewis, keliling dunia belajar bahasa. Metodenya unik tuh, langsung nyebur. Betul, betul. Ada juga Roger Craig, juara Jeopardy, yang sampai ngebongkar pola kuisnya. Terus Eric Baron, yang bikin Stardew Valley, itu kan dia belajar semuanya sendirian loh. Bikin penasaran banget kan gimana caranya? Iya, bikin penasaran. Nah, misi kita sekarang ini ya, membongkar inti strategi mereka. Apa sih prinsip kunci yang bikin cara belajar mereka ini efektif banget, cepet gitu. Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda, pendengar kita, bisa ambil idenya, mungkin ya, diterapkan dalam skala kecil buat mempercepat belajar Anda sendiri. Mari kita bedah bareng. Oke, jadi apa sih sebenarnya bikin beda pembelajaran ultra ini? Ini bukan cuma soal belajar lebih giat aja kan ya, tapi lebih ke belajar cerdas gitu. Tepat. Belajar cerdas secara agresif. Kayak Roger Craig tadi. Dia tuh nggak cuma ngafalin ribuan fakta buat Jeopardy. Nggak gitu. Dia malah analisis data puluhan ribu soal sebelumnya, dicari polanya, dipetakan topiknya. Oh, jadi dia kayak riset dulu ya? Banget. Dia identifikasi mana kelemahannya, terus pakai software pengulangan berjarak. Tahu kan? Yang ngingetin kita materi pas kita hampir lupa. Biar efisien banget. Canggih juga ya pendekatannya. Nah, pendekatan Craig ini langsung nyambung ke prinsip pertama yang penting banget buat ultra learner. Meta learning. Gampangnya, belajar cara belajarnya dulu, sebelum mulai. Kayak bikin peta sebelum jalan. Peta belajar, gitu ya? Iya, sumber kita nyebut contoh ahli bahasa Dan Everett. Dia kayak udah punya cetak biru struktur bahasa di kepalanya. Jadi pas belajar bahasa baru, lebih gampang ngenalin polanya. Atau Craig tadi, yang metain topik Jeopardy. Berdasarkan, ya sering munculnya sama mana yang dia susah. Jadi sebelum mulai, tanya dulu, gimana sih cara terbaik belajar ini? Konsep kuncinya apa? Tantangannya apa? Sumber mana yang paling oke? Oke. Jadi meta learning, perencanaan awal itu fondasinya ya. Tapi gimana biar rencana keren itu nggak cuma di atas kertas? Kan sumbernya bilang penting banget tuh, langsung praktik di kondisi nyata. Nah itu dia, percuma punya peta kalau nggak jalan, kan? Itu inti prinsip kedua. Keterus-terangan atau directness, banyak cara belajar kita dulu kan nggak langsung ya. Hafal rumus fisika, tapi pas dikasih soal bingung. Atau tahu banyak kosakata, tapi pas ngobrol kaku. Iya juga ya. Kayak belajar bahasa dari daftar kata aja gitu. Betul. Sumber kita malah agak nyinggung aplikasi kayak Duolingo. Mungkin rasanya ada kemajuan, tapi buat ngelatih percakapan spontan ya kurang nendang gitu. Nah, ultra learner itu kebalikannya. Mereka latihan sedekat mungkin sama situasi aslinya nanti. Contohnya gimana tuh? Mau belajar bahasa, ya langsung ngomong aja, walau belepotan kayak Benny Lewis. Mau jadi programmer, ya langsung bikin program sekecil apapun. Mau kayak Eric Baron, ya langsung bikin aset gamenya. Ini intinya soal transfer ilmu. Biar apa yang dipelajari di kepala, beneran bisa kepake. Masuk akal banget. Tapi kalau cuma praktek terus tanpa tahu salahnya di mana gimana? Nggak kesasar tuh. Nah, pertanyaan bagus. Disinilah prinsip ketiga masuk. Umpan balik sama latihan terfokus. Biar cepat maju, perlu cermin. Perlu tahu kita udah bener atau belum. Sering-sering. Sumbernya kasih contoh komedian Chris Rock. Dia tes materi baru di klub kecil. Oh, buat lihat reaksi penonton ya? Iya. Tawa atau galingnya penonton itu kan umpan balik langsung. Brutal malah. Selain itu, ultra learner itu aktif nyari kelemahannya, terus diserang. Kayak Benjamin Franklin. Dia nggak cuma nulis banyak. Terus gimana? Dia bandingin tulisannya sama esai yang bagus. Dicari kurangnya di mana. Terus dia bikin latihan khusus buat nambal kekurangan itu. Jadi kuncinya, cari titik lemahmu, terus fokus latihan di situ. Dibor terus di area itu. Jadi inget cerita Van Gogh dari sumber kita. Dia kan mulainya telat ya melukisnya. Sempat dianggap kurang bakat pula, tapi sekarang
Siapa yang nggak kenal? Apa ini contoh prinsip terakhir? Persis. Van Gogh itu contoh keren buat prinsip keempat, eksperimen. Dia nggak mau kejebak satu gaya aja, nggak mau gitu-gitu aja. Dia terus coba-coba, palet warna baru, teknik cat tebel, impasto itu, berani keluar dari aturan seni waktu itu. Nggak takut gagal ya dia pas nyoba? Kayaknya gitu. Ini nyambung banget sama konsep growth mindset-nya Carol Dweck. Yakinan kalau kemampuan itu bisa diasah, bukan bakat mati. Jadi, jangan cuma pakai satu cara belajar. Coba sumber lain, teknik lain, atau malah gabungin beberapa keahlian. Eksperimen itu penting buat nemuin hal baru. Jadi 4 prinsip ini, meta learning, keterus-terangan, umpan balik dan latihan fokus, sama eksperimen. Kalau digabungin kayaknya kuat banget ya. Tapi mungkin kedengarannya berat ya kalau harus se-ekstrim contoh-contoh tadi. Iya, tentu aja. Anda nggak harus kok ngabisin setahun penuh buat proyek gila. Justru bagusnya prinsip ini tuh bisa disesuaikan skalanya. Pas Anda mau belajar hal baru nanti, sekecil apapun itu, coba deh tanya ke diri sendiri. Udah kepikiran belum cara terbaik belajarnya? Meta learning. Cara latihannya udah mirip sama penggunaannya nanti belum? Keterus-terangan. Bagian mana sih yang paling susah buat saya sekarang? Dan gimana cara ngelatihnya? Latihan terfokus. Terus, berani nggak coba cara yang agak beda dari biasanya? Eksperimen. Pakai 1 atau 2 prinsip aja udah bisa bikin beda loh. Oke, jadi kalau dirangkum nih, pembelajaran ultra itu intinya bukan sulap ya, tapi pendekatan belajar mandiri yang strategis banget, intens, dan tujuannya jelas. Contoh-contoh dari Scott Young, Roger Craig, Eric Barron di sumber kita, nunjukin kalau pakai kombinasi perencanaan, praktek nyata, evaluasi terus-menerus, sama keberanian mencoba, hasil yang kelihatannya mustahil itu bisa kok diraih. Betul. Dan ada satu lagi yang penting dari cerita Tristan de Montebello yang belajar public speaking itu. Bahkan kalau target awalnya nggak 100% tercapai, dia kan nggak jadi juara dunia pidato, proses ultra learningnya sendiri itu udah cukup buat bikin dia punya skill yang kuat dan berguna banget buat hidupnya. Jadi prosesnya itu udah kemenangan tersendiri. Nah, sebagai penutup nih, coba yuk kita renungkan sebentar. Ada nggak sih satu skill atau bidang ilmu yang udah lama banget Anda pengen kuasai? Udah masuk daftar keinginan gitu. Nah, gimana kalau Anda komitmen mulai besok deh? Coba terapin satu aja prinsip dari obrolan kita hari ini. Misalnya, keterus-terangan, langsung praktik. Atau eksperimen, coba cara baru. Kira-kira perubahan apa ya yang mungkin bakal terjadi? Coba dipikirkan.